Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cufriadi, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Cokro Aminoto Palopo. Di sini saya akan membahas salah satu tugas perkuliahan, yaitu perspektif global, dan berfokus di sini saya akan membahas mengenai globalisasi dan budaya bangsa. Globalisasi, kawan-kawan, adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Nah, kehadiran teknologi informasi dan teknologi ini kemudian mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Nah, globalisasi ini menyentuh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang nampaknya harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi ini untuk kepentingan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang kira-kira muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer dikenal sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Nah, sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima dan dikenal masyarakat seluruh dunia. Sebenarnya wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ini yang kemudian mampu mengubah dunia secara mendasar. Nah, globalisasi sering diperbincangkan oleh banyak orang, mulai dari para pakar ekonomi sampai penjual iklan, kira-kira seperti itu. Dalam kata globalisasi tersebut mengandung suatu pengertian akan hilangnya suatu situasi di mana berbagai pergerakan barang dan jasa antar bangsa seluruh dunia dapat bergerak secara bebas dalam perdagangan. Dan dengan terbukanya satu negara terhadap negara lain ini, yang masuk bukan hanya barang dan jasa, tetapi juga teknologi komunikasi, pendidikan, nilai budaya, dan lain-lain. Nah, konsep akan globalisasi ini sebenarnya mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi global tersebut. Nah, di sini penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks intuisi, modernitas, dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya. Globalisasi ini memiliki banyak penafsiran dari berbagai sudut pandang. Nah, sebagian orang menafsirkan globalisasi sebagai proses pengecilan dunia atau menjadikan dunia sebagaimana layaknya sebuah perkampungan kecil. Nah, sebagian lainnya menyebutkan bahwa globalisasi adalah upaya menyatukan dunia dari sisi gaya hidup, orientasi, dan budaya. Nah, pengertian lain seperti yang dikatakan oleh para pakar bahwa globalisasi ini merupakan koneksi global ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang semakin mengarah ke berbagai arah seluruh penjuru dunia dan masuk ke dalam kesadaran itu. Nah, istilah global mempunyai ruang lingkup dunia dan bila dikaitkan dengan ruang lingkup berbangsa atau internasional. Dalam sejarah, fenomena pendidikan yang mencakup antar bangsa dan istilah pendidikan internasional atau yang disebut international education ini dapat didefinisikan sebagai hubungan antara budaya dan yang ada pada hakikatnya bernuansakan pendidikan. Nah, dalam konkretisasinya merupakan kerjasama antar bangsa dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang mempunyai ciri khusus diharapkan menjadi sarana timbulnya saling mengerti dan saling menghargai di antara bangsa-bangsa yang berkaitan. Nah, hal ini mengingatkan pada sejarah, pandangan, dan usul-usul seorang tokoh Prancis yang bernama Antoine Julien de Paris
Tokoh ini mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan Prancis pada abad ke-9, sekitar abad ke-9 kira-kira. Bangsa-bangsa di dunia hendaknya semakin mempererat hubungan untuk kerjasama, membangun dan saling mengerti serta perdamaian. Nah, menurut tokoh ini, dana yang oleh negara hendaknya dialihkan sebagian untuk mengembangkan sarana dan prasarana untuk kerjasama dan menumbuhkan perdamaian abadi. Fenomena yang telah dibicarakan di atas yang sebenarnya telah tercatat sepanjang sejarah menunjukkan bangsa di antara bangsa-bangsa saling ketergantungan atau interdependensi. Nah, kalau sebelumnya telah disinggung tentang pendidikan, sebenarnya ada bidang-bidang yang termasuk ke dalam ruang lingkup interdependensi tersebut. Nah, arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan komunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang justru mengarah terhadap pemudarnya nilai-nilai pelestarian budaya, seperti perkembangan transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negeri sendiri. Budaya Indonesia yang sebenarnya dari dulu ramah tamah, gotong royong, sopan santun berganti dengan budaya barat. Misalnya pergaulan bebas salah satunya. Nah, kalau saya mengambil contoh misalnya di Tapanuli di Sumatera Utara misalnya 20 tahun lalu, anak remaja masih banyak yang berminat untuk belajar tari tortor dan tagading, alat musik Batak. Nah, hampir setiap minggu dalam acara ritual remaja di sana selalu diundang di pentas sebagai hiburan budaya yang meriah. Namun saat ini ketika teknologi semakin maju, ironisnya kebudayaan daerah tersebut semakin lenyap di masyarakat. Bahkan hanya dapat disaksikan di televisi dan mungkin di Taman Mini Indonesia Indah misalnya. Padahal kebudayaan daerah tersebut bila dikelola dengan baik, selain dapat menjadi pariwisata budaya yang menghasilkan pendapatan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah, juga pekerjaan yang menjanjikan bagi masyarakat sekitar. Hal ini merupakan pengaruh globalisasi. Nah, dalam pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa juga salah satu budaya bangsa, juga lazim di Indonesia untuk menyebut orang, misalnya orang kedua tunggal dengan nama bapak, ibu, pak, bu, saudara, anda, dibandingkan dengan kata kau, kamu sebagai pertimbangan nilai rasa. Sekarang ada kecenderungan ini di kalangan anak muda yang lebih tua menggunakan bahasa Indonesia dialek Jakarta, seperti penyebutan kata gue untuk pengganti kata saya dan lu untuk pengganti kata kamu. Selain itu, kita sering dengar anak muda menggunakan bahasa Indonesia dengan dicampur-campur dengan bahasa Inggris seperti okay, no problem, yes, bahkan kata-kata makian atau umpatan. Nah, sekalipun yang sering kita dengar di film-film barat, sering diucapkan dalam kehidupan sehari-hari, kata-kata ini sebenarnya disebarkan melalui media televisi, dalam film-film, iklan, sinetron. Nah, bersamaan dengan disebarkan gaya hidup dan fashion, gaya berpakaian, seperti kita lihat bahwa gaya berpakaian remaja Indonesia yang dulunya menjunjung tinggi norma kesopanan, telah berubah menjadi masuk ke zaman mengikuti tren-tren dunia, seperti memakai pakaian mini dan ketat dan memamerkan bagian tubuh tertentu. Budaya berpakaian minim ini dari film-film dan majalah-majalah luar negeri.
dan ditransformasikan ke dalam sinetron-sinetron Indonesia misalnya. Nah, derasnya arus informasi ini yang juga ditandai dengan hadirnya internet turut serta menyumbang bagi perubahan cara berpakaian, sebagaimana tren-tren fashion di kalangan anak muda sekarang. Nah, penyebaran kebudayaan Barat ini meluas anggapannya bahwa ilmu dan teknologi yang berkembang di Barat merupakan suatu universalitas. Maksudnya budaya Barat dalam kemasan ilmu dan teknologi diterima dengan baik, padahal sisi inilah globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya timur, termasuk budaya Indonesia misalnya. Sehingga terbuka pula konflik-konflik nilai budaya, teknologi, dan nilai-nilai ketimuran ini. Nah, peran kebijaksanaan pemerintah yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi daripada kultur dan budaya dapat dikatakan sebenarnya ini merugikan suatu perkembangan kebudayaan. Dalam buku Cultural Policy and the Performing Arts in Southeast Asia mengungkapkan kebijakan kultural di Asia Tenggara saat ini secara efektif memberikan atau merusak seni-seni pertunjukan tradisional, baik melalui campur tangan penanganan dan berlebihan dan kebijaksanaan tanpa mengarah dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah kepada kebiasaan kultural itu, atau dalam konteks kultural dalam pengamatan yang lebih sempit. Nah, bisa kita lihat sebenarnya tingkah laku para pemerintah misalnya dalam menangani perkembangan kesenian rakyat, di mana banyaknya campur tangan dalam menentukan objek dan berusaha merubah agar sesuai dengan tuntutan perkembangan. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya arti dari kesenian rakyat ini sendiri menjadi hambar dan tidak ada rasa seninya lagi. Nah, kalau kita melihat kecenderungan tersebut, para pemerintah telah menjadikan para seniman dipandang sebagai objek pembangunan dan diminta untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan simbol-simbol pembangunan. Nah, hal ini tentu akan mengabaikan masalah pemeliharaan dan perkembangan kesenian secara murni, dalam arti benar-benar didukung oleh nilai seni yang mendalam, bukan sekedar hanya dijadikan model saja dalam pembangunan. Nah, dengan demikian kesenian rakyat semakin lama tidak dapat mempunyai ruang yang cukup memadai untuk perkembangan secara alami, natural, karena kalau kita lihat secara tidak langsung sebenarnya kesenian rakyat akhirnya menjadi sangat tergantung oleh model-model pembangunan yang lebih modern dan tradisional. Sebagai contoh dari permasalahan ini dapat kita lihat misalnya kesenian asli daerah Betawi, yaitu tari coge, tari lenong, dan sebagainya, sudah diatur dan disesuaikan oleh aparat pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan kebijakan aparat. Nah, di sini pemerintah turut mengatur secara normatif sehingga kesenian Betawi tersebut tidak lagi terlihat keasliannya dan cenderung dapat membosankan sebenarnya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak dikehendaki terhadap keaslian dan perkembangan yang murni bagi kesenian rakyat tersebut, maka pemerintah perlu mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pelindung dan pengayom kesenian-kesenian tradisional tanpa harus turut campur dalam proses estetikanya. Nah, memang diakui bahwa kesenian rakyat saat ini membutuhkan dana dan bantuan dari pemerintah, sehingga sulit untuk menghindari keterlibatan pemerintah bagi para seniman. Nah, inilah yang kemudian merupakan suatu hal yang sulit
untuk membuat kebutuhan sendiri agar sesuai dengan keaslian originalitas yang diinginkan para seniman rakyat tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya pemerintah harus dalam tanda kutip melakoni dengan benar-benar perannya sebagai pelindung keaslian dan perkembangan secara estetis kesenian rakyat tersebut tanpa merubah dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. Nah, globalisasi informasi dan budaya yang terjadi menjelang milenium bangsa seperti saat ini adalah suatu hal yang tidak dapat dielakkan tentunya. Nah, kita harus beradaptasi dengannya karena banyak manfaat yang bisa diperoleh. Nah, harus pula diakui bahwa teknologi komunikasi ini sebenarnya sebagai salah satu produk modernisasi pemanfaatan besar bagi terciptanya dialog dan demokratisasi budaya secara massal dan merata. Globalisasi sendiri ini mempunyai banyak dampak terhadap budaya. Kontak budaya inilah yang kemudian melalui media massa menyadarkan dan memberikan informasi yang tentang keberadaan nilai-nilai budaya lain yang berbeda dengan apa yang kita miliki, atau serbuan teknologi disertai dengan apa yang diperlakukan di dalamnya telah menimbulkan isu mengenai globalisasi dan pada akhirnya meningkatkan atau menimbulkan nilai baru tentang kesatuan dunia. Nah, misalnya radikalisme dan paham-paham baru yang masuk ke dalam negara kita ini yang kemudian menghentakkan kita, entah suka atau tidak, timur dan barat telah menyatu dan tidak lagi akan terpisah. Artinya bahwa antara barat dan timur tidak lagi akan ada perbedaan, atau dengan kata lain kebudayaan kita akan dilebur dengan kebudayaan asing. Apabila barat dan timur ini bersatu, kemudian atau masihkah ada ciri kebudayaan dengan kita, ataukah kita akan larut misalnya pada budaya-budaya bangsa lain tanpa meninggalkan sedikit pun sistem nilai kita. Oleh karena itu perlu dipertahankan pada aspek sosial budaya Indonesia sebagai identitas bangsa. Caranya bagaimana? Tentunya adalah dengan penyaringan budaya masuk ke dalam Indonesia dan pelestarian budaya bangsa kita, misalnya bagi masyarakat yang mencoba mengembangkan seni tradisional menjadi bagian dari kehidupan modern, tentu akan terus berupaya memodifikasi bentuk seni yang masih diperpolakan oleh masa lalu untuk dijadikan sebagai komoditi yang dapat dikonsumsi pada masyarakat modern saat ini. Karena sebenarnya seni yang ada di Indonesia itu indah dan mahal. Nah, kesenian ini kemudian menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya misalnya oleh bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Oleh sebab itu, sebagai generasi muda yang merupakan pewaris budaya bangsa, hendaknya kita terus memelihara dan melestarikan seni dan budaya untuk masa depan dan anak cucu kita. Nah, bagaimana misalnya peran pendidikan di era globalisasi ini kemudian yang menjadi aktor utama atau menjadi media pelestarian budaya dan peradaban manusia. Nah, pendidikan misalnya di berbagai belahan dunia itu mengalami sangat perubahan yang sangat krusial, terutama dalam era globalisasi ini. Ada banyak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dinikmati umat manusia. Nah, saya mengharapkan bahwa pendidikan inilah yang kemudian menjadi media, menjadi tempat kita untuk bagaimana supaya kita tidak melupakan apa yang menjadi budaya kita, dan pelestarian budaya bangsa Indonesia terus yang maju ke depannya. Dan kita tidak bisa kita nafikan bahwa globalisasi ini merupakan dua mata pisau. Artinya ada nilai negatif dan ada nilai positifnya. Tentunya kita harus memilih dan memilah bagaimana mengambil budaya yang baik dan membuang yang buruknya. Kemudian harus kita kulturalisasikan dengan budaya lokal yang kita miliki. Nah, jadi tentunya kita harus terus beradaptasi dengan perubahan globalisasi ini, tentunya dengan
tidak meninggalkan identitas bangsa kita yang berbudaya, yang penuh adab dan sopan santun. Maka dari itu, mari terus kita kita rawat kebudayaan kita tanpa harus ketinggalan zaman. Jadi kita bisa kulturasikan dengan kebudayaan-kebudayaan yang masuk di Indonesia. Demikian sedikit penjelasan saya mengenai perspektif global dalam hal misalnya globalisasi dan kebudayaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.